Perkenalkan, nama saya Sabit Luhak dengan BP 1910710336. Kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Lahirnya Sebuah Elit Birokrasi karya Hitler Sunderland yang diterbitkan oleh Sinar Harapan dan anggota IKAPI di Jakarta pada tahun 1983. Saya mereview ini untuk melengkapi tugas perkuliahan saya, yaitu sejarah Indonesia tahun 1900 sampai 1945. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, mari kita review bukunya. Baiklah, buku yang saya review ini seperti gambar di samping. Bisa lihat buku yang saya review. Buku ini menceritakan tentang bagaimana cikal bakal lahirnya sebuah elit birokrasi di Indonesia. Baiklah, kita ke awal cerita dulu. Birokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan suatu negara. Nah, sistem pemerintahan ini di dalam buku ini jelaskan bahwa sistem pemerintahan yang ada di Indonesia ini itu tuh gabungan antara sistem pemerintahan yang ada di Jawa yang kemudian beberapanya diadopsi ke sistem pemerintahan Eropa atau Belanda, sehingga lahirnya sistem pemerintahan birokrasi Indonesia yang saat ini kita terapkan. Contohnya cikal bakalnya dapat kita lihat di tradisi Pangres Praja, yaitu tradisi tradisional orang-orang Jawa yang tidak memisahkan antara kepentingan pribadi atau kewajiban pribadi, hak pribadi dengan kepentingannya sendiri. Itulah cikal bakal dari yang namanya birokrasi atau yang terkenal dengan istilah penjabat elit demokrasi ini. Elit birokrasi ini adanya itu pertamanya memang kalau di Indonesia itu memang adanya di Jawa. Dapat kita lihat di contohnya di keluarga Jawa itu kan ada namanya Ningrat, keresidenan, wilayah-wilayah sebagai macamnya, ada juga ada kerajaan yang banyak di sana kan. Lalu mulai diadopsi oleh daerah-daerah lain di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan. Tentu saja di bidang kewilayahan mereka membagi daerah itu dengan secara tertata. Tentu saja seperti keresidenan Sunda, keresidenan Batavia, keresidenan Yogyakarta, keresidenan saya lupa yang lawannya Surakarta, banyak kan. Keresidenan atau wilayah-wilayahnya. Juga ada yang namanya kadipaten yang dipimpin oleh sebelah adipati. Adipati itu seperti adanya namanya raja di Jawa itu. Raja itu namanya Gusti kalau tidak salah. Dan di bawahnya itu ada adipati atau patih. Kita tahu adalah patih Gajah Mada, dan juga ada penasihat-penasihatnya. Itulah cikal bakal elit demokrasi yang ada di Indonesia yang dijelaskan dalam buku. Pola hidup demokrasi masyarakat Indonesia di Jawa pada saat itu terbilang masih berstatus kasta, karena di Jawa itu masih ada pengaruh budaya-budaya India walaupun Islam sudah masuk. Dan dapat melihat keluarga Ningrat dan rakyat wong cilik itu berbeda atau rakyat biasa itu berbeda statusnya gitu kan. Kita juga dapat melihat bagaimana pakaian atau kesenjangan sosial yang sangat berbeda antara keluarga bangsawan dan rakyat biasa atau wong cilik itu. Dapat kita lihat di film-film sejarah yang ada di TV, contohnya di TV Indonesia, CTV dan sebagainya macam. Baik, kita lanjutkan videonya. Kali ini kita nyambung ke adaptasi dari sistem birokrasi yang dibawakan oleh Belanda atau VOC. Ketika Indonesia dijajah atau diduduki Belanda selama 3,5 abad, tentu saja Indonesia juga terkena pengaruh dari Belanda ini atau VOC ini. Tidak terkecuali di bidang pemerintahan. Di bidang pemerintahan Indonesia terpengaruh sistem Montesquieu-nya atau demokrasi, atau istilahnya kita mengenal dengan sistem demokrasi yang tergabungkan dengan Pancasila saat ini, yaitu 3 kekuasaan tertinggi, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Itu diperkenalkan oleh Belanda. Adanya presiden, adanya bupati atau bawah gubernur,
kita mengenal membunuh VOC seperti itu. Itu Belanda memperkenalkannya beserta peraturan-peraturan birokrasi banyak yang diadopsi Indonesia oleh Belanda pada abad 19, dijelaskan pada buku tersebut, dan digabungkan dengan sistem pemerintahan lokal atau Jawa itu sendiri yang dijelaskan dalam buku tersebut. Lalu dicampurkan, maka lahirlah sebuah sistem pemerintahan atau birokrasi yang baru, yang di sana dapat memunculkan elit birokrasi yang baru. Ternyata ada nama elit birokrasinya, ada residen. Residen itu orang yang minta suatu wilayah di pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Selain residen ada yang namanya pemerintahan turunannya itu kesultanan. Nah, itu untuk pribumi. Juga adanya raja-raja di daerah-daerah lainnya. Lalu ada juga yang namanya, kalau tidak salah namanya mantri. Itu ada mantri kabupaten dan mantri polisi. Itu tuh mengatur wilayah-wilayah desa yang ada di Jawa. Walaupun tidak ada buku, maka saya juga menyebutkannya. Ada juga di Mamak di kita Minang. Itu juga dari Belanda dicampur dengan budaya kita. Ini Mamak bertugas untuk memungut pajak dari kita orang-orang desa. Saya lupa namanya istilahnya, bukan ini Omak, yang mempunyai itu orang-orang suku yang kelas suku, bukan negari yang dicocoki oleh Belanda ini atau dipengaruhi. Lalu setelah kita merdeka, kita mengenal namanya sistem demokrasi Pancasila. Lalu kita mulai baca namanya demokrasi. Walaupun kita bertukar-tukar demokrasi, banyak lagi sekali demokrasi yang kita gunakan. Ada demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila saat ini kita rasakan. Dari kesemua itu kita memiliki elit birokrasi di bidangnya masing-masing. Tentu saja di bidang di bidang demokrasi terpimpin, kita mengenal elit birokrasi kita yang bernama Soeharto. Kalau di bidang demokrasi liberal atau demokrasi pasca kemerdekaan, kita mengenal namanya Soekarno dan Muhammad Hatta. Kalau di revolusi atau di demokrasi Pancasila, kita mengenal namanya B.J. Habibie, Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga presiden kita saat ini Joko Widodo. Elit demokrasi ini juga dapat kita kaitkan dengan penjabat yang terkenal, yang contohnya ada di Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen kita, atau Setia Novanto, ada Ketua MPR saat ini, dan juga ada Ketua Umum partai-partai seperti Megawati, Prabowo Subianto, menteri-menteri yang saat ini Prabowo Subianto dan menteri pertahanan juga dapat menjadi elit birokrasi. Nah, dari buku dan juga video-video dari YouTube maupun sumber-sumber dari Google, saya menyimpulkan bahwa elit demokrasi yang muncul di Indonesia ini berasal dari Jawa dan juga yang dicampurkan oleh budaya westernisasi, yaitu budaya Eropa. Tapi yang sebenarnya sebelum Eropa datang juga sudah ada yang namanya elit birokrasi tersebut, karena kita kan sebelum Eropa datang kita kan juga memiliki sebuah sistem pemerintahan yang dinamakan sistem pemerintahan tradisional Indonesia Nusantara. Kita kan sudah memiliki kerajaan. Kutai itu tuh kan sudah jauh sebelum Belanda munculnya. Yang Belanda datang ke Indonesia itu adalah Mataram pada yang akhirnya mereka mulai menggabungkan budaya mereka pada abad ke-19. Itu yang dapat saya simpulkan. Jadi kesimpulan saya, cikal bakal munculnya elit birokrasi Indonesia ini berasal dari budaya Jawa yang suka mengkasta-kastakan sesuatu, jadinya ada elit kan, elit birokrasi gitu kan, orang-orang penting istilahnya, dan juga ada rakyat kecil atau orang cilik. Jadi, dan juga Eropa tentunya, karena Eropa yang mengenalkan sistem demokrasi tersebut atau birokrasi istilahnya. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan mohon maafkan karena saya masih perlu belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.